Cek, cek, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video terkait melakukan instalasi layanan server ya untuk playlist administrasi sistem jaringan. Nah, kita sudah sampai di part 5. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait bagian 5.1. Dan pada video kali ini kita akan melakukan atau membuatkan video untuk bagian yang kedua, yaitu terkait konfigurasi lanjutan ya untuk DHCP server, di mana kita akan config static host ya. Jadi static host ini adalah sebuah konfigurasi di mana kita bisa memberikan IP address secara otomatis, namun kita akan menentukan secara statik ya berapa IP address yang akan didapatkan oleh sebuah host tertentu. Jadi sebuah host akan mendapatkan IP address yang spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, pertama-tama kita akan eh, jalankan dulu untuk servernya. Ya, kita akan jalankan. Di sini saya sudah membuatkan dua klien ya. Jadi ada klien 1 dan ada klien 2. Oke. Oke, kita nyalakan dulu eh, servernya dan kita akan mulai melakukan proses konfigurasi ya. Kita login dulu. Setelah login, kita akan melakukan proses instalasi ya, seperti yang kita sudah konfigurasi pada video sebelumnya. Jadi kita akan setting, kita akan install menggunakan perintah apt install isc dhcp server. Oke, kita bisa yes. Oke, kita buat local setting. Oke, proses instalasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi lagi ya. Jadi konfigurasi yang pertama adalah kita akan konfigurasi nano/etc/default/isc dhcp server. Di sini kita akan tentukan ya di interface mana IP DHCP servernya akan jalan, dan untuk fitur di interface versi 4 kita akan nonaktifkan ya. Setelah itu kita bisa simpan. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses konfigurasi pada DHCP servernya, dhcpd.conf. Kita akan konfigurasi pada baris yang pertama, baris ini ya, 128 ya. Ini konfigurasinya sama persis ya dengan video yang pertama, 22.0. Selanjutnya kita konfigurasi baris yang ini. Nah, kita cukup hilangkan pagarnya. Setelah itu kita akan setting. Di sini kita akan masukkan IP address 10.10.0, subnet masknya adalah 0. Oke, range IP-nya 10, 10, 10, 100 sampai 10, 10, 10, 200. Setelah itu NS-nya juga ya kita setting 10, 10, 1. DNS-nya belajar asj.net. Kita konfigurasi juga untuk gateway-nya 10, 10, 10, 1. Ya, setelah itu kita akan tambahkan broadcast address-nya ya, 255. Kita bisa simpan konfigurasinya. Setelah itu kita bisa simpan dan kita bisa keluar. Setelah itu kita bisa langsung melakukan proses restart ya. Kita restart service dari DHCP servernya. Oke, kita tunggu dan sudah berhasil kita restart. Dan harusnya ketika kita masuk ke klien ya, KJ. Nah, kliennya di sini akan langsung mendapatkan IP address ya. Kita cek IP A. Ya, belum mendapatkan IP address. Kita tunggu saja. Nah, untuk mengecek ya, kita bisa mengecek sebenarnya IP address yang sudah digunakan oleh klien itu ada di var lib dhcp ya. Caranya tinggal kita ketikkan tail mainf /var/lib/dhcp/dhcp lists. Ya, di sini akan kelihatan klien yang akan mendapatkan IP DHCP-nya ya.
Kita tunggu saja. Ya, kita tinggal klik di sini, maka otomatis akan terkoneksi dan di sini kita bisa lihat ya, IP address lisis 10.10.101 itu sudah diberikan ke klien dengan hostname Debian ya. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita akan juga request di sini. Kliennya juga akan dapatkan IP address yang kita bisa cek ya, harusnya IP address-nya berbeda. Ini dapat IP address 100 dan di sini sudah dapat IP address 101 ya. Bisa lihat. Oke, jadi ada IP address 100. Ya. Kita cat saja. Ya, jadi IP address yang pertama yang didapatkan adalah IP address 10.10.10.100 dan selanjutnya ada klien yang kedua itu dapat IP address 101 ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang namanya ya sesuai dengan yang kita sudah jelaskan tadi yaitu static host configuration di mana kita akan memberikan IP address secara khusus pada sebuah host dan hal tersebut akan kita host yang ini ya, host yang menggunakan MAC address BC.34.17.16.A7BD itu akan kita berikan IP address 10.10.10.200 ya. Di mana IP address sebelumnya adalah 100. Kita akan berikan IP address yang baru. Nah, untuk mempermudah kita akan remote saja ya untuk gateway-nya. Kita ping dulu 10.10.10.1. Oke, bisa ping harusnya oke, SSH-nya belum jalan. Kita akan install SSH dulu. Ya. Kita tunggu hingga ya service SSH-nya terinstall. Dan kita akan coba remote kembali ya. Oke, ini ada error. Kita harus hapus dulu ya known host yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Ya, yes, TKJ. Oke, kita sudah masuk di Debian server ya, Debian server yang ini. Kita sudah masuk. Selanjutnya kita akan, bentar dulu. Kita akan konfigurasi fixed host ya, atau kita akan memberikan IP address secara fix pada sebuah host atau komputer. Kita cukup konfigurasi nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Setelah itu kita akan cari baris yang memberikan IP address secara ya, contohnya ini ya. Ini contohnya ya, kita akan buatkan baris yang baru di sini. Nah, kita buat host klien spesial. Kita buka rongkor awal, kita berikan fixed address. IP address yang akan kita berikan berapa? 10.10.10.200. Titik koma jangan lupa. Selanjutnya kita akan berikan argumen hardware Ethernet. Nah, di sini kita berikan kita cari MAC address-nya ya. MAC address-nya adalah BC.2 34.17.34.2 terus A7 selanjutnya BD ya. Setelah itu titik koma. Nah, langkah selanjutnya adalah kita simpan konfigurasinya dan kita akan coba restart ya. etc ini titik D dhcpd restart ya, pastikan tidak ada error. Sekarang kita coba cek ya status. Oke, sudah running dan harusnya klien yang ini ketika merequest IP address lagi dari server dia akan dapat IP address yang berbeda ya, harusnya IP A. Nah, sekarang dia sudah dapat IP address fix ya yang sudah kita tentukan dari servernya. Jadi sebelumnya dia dapat IP address 10.10.10.100, sekarang dia dapat IP address 10.10.10.200. Hal ini karena kita sudah melakukan proses setting secara statik ya.
Selanjutnya untuk melihat, kita juga bisa gunakan perintah untuk melihat daftar host yang terhubung ya. Kita bisa gunakan perintah dhcp list. Oke, perintahnya tidak ditemukan. Ya, perintah yang tadi itu tidak bisa kita ketikkan hal tersebut karena di sistem paket penginstalan Debian itu tidak disertakan. Perintah tersebut harus kita akan terinstall secara otomatis pada sistem operasi seperti Ubuntu server ya. Nah, untuk itu solusinya adalah kita akan melakukan proses instalasi aplikasinya secara manual. Caranya ketikkan perintah apt install libtex dhcp list per. Selanjutnya sistemnya akan melakukan penginstalan dan proses penginstalannya itu akan membutuhkan DVD DLBD yang kedua. Jadi kita tinggal masukkan saja, maka setelah kita jalankan maka proses instalasinya akan jalan ya, dan kita sudah bisa langsung mengetikkan perintah dhcp listnya ya. Kita bisa pakai watch. Oke, di sini kita bisa memantau ya. Kita bisa memantau user-user yang sudah diberikan ya oleh server ya. Nah, kita bisa coba untuk melakukan permintaan ya IP address yang baru. IP dhcp client -r. Ya, kita akan coba minta IP address yang baru. Harusnya sekarang kita dapat IP address 101 ya. Jadi MAC address kita bisa lihat D168 ya, cocok D168. Sekarang sebelumnya kita mendapatkan IP address 100. Saat ini kita dapat IP address yang baru ya. Kita bisa lihat di sini. Kita dapat IP address yang baru dari sistem servernya ya. Nah, selain dari daftar ini, kita juga bisa lihat pada file lib yang tadi ya. Jadi kita bisa pantau detail -f/var/lib/dhcpd release. Kita bisa lihat klien yang dapat IP address yang baru ya, karena tadi saya sudah melakukan release IP address dan melakukan renew kembali. Kita coba renew. Ya, kita bisa lihat klien servernya langsung memberikan informasi IP address yang baru dan kita akan request kembali. Oke, kalau kita IP A, ya kita akan dapat IP address yang 102 ya. 102. Oke, saya rasa sekian video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah berhasil ya menyelesaikan paket pembahasan soal untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Insya Allah pada bagian selanjutnya ya, kita akan coba bahas materi untuk fase F ya, kelas 11, untuk sesi yang di semester genap ya. Kita akan coba bahas materi yang di semester genap, di mana materi semester genap itu akan mulai dari DNS server, selanjutnya dilanjutkan dengan FTP server, file server, dan web server ya. Semoga playlist ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi rekan-rekan sekalian untuk dalam proses pembelajaran. Oke, akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.